Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Anda berada ketika Anda menonton video ini. Nama saya Aska Muhammad Naufal. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2018 Universitas Pajajaran. Di sini saya sedang melanjutkan semester 6. Baik, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan menjelaskan atau sharing ilmu mengenai materi yang sudah saya dapatkan dalam perkuliahan bioenergi dan biomasa. Nah, di sini saya akan memperkenalkan yang disebut dengan bioetanol. Bioetanol dari serbuk gergaji kayu gelang atau biasa disebut kayu putih, atau di sini nama latinnya yaitu Melaleuca kayu putih Powell. Melaleuca kayu putih Powell. Oke. Di sini tanpa berlama-lama lagi kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu bioetanol? Kalau kita lihat di kanan di gambar ini, ada gambar bumi, kemudian ada selang bensin, selang kan bensin, di mana di sini berarti bioetanol itu adalah bensin yang berasal dari bumi, sehingga kembali lagi ke bumi tidak tanpa merusak bumi itu sendiri. Di sini pun ada dua kata, ada bio dan ada etanol. Nah, kalau bio itu berarti segala macam yang berhubungan dengan biologi atau biologis, atau bisa dari prosesnya, bisa dari bahan bakunya, bisa dari macam-macam. Kemudian di sini ada tulisan etanol, ada kata etanol. Etanol merupakan etil alkohol atau biasa disebut alkohol. Nah, berarti untuk kedua penggabungan kata ini bisa disebut bioetanol adalah alkohol yang diproduksi dengan proses biologis dengan menggunakan mikroorganisme. Slide selanjutnya kita lihat. Nah, ini ada definisinya. Baik, bioetanol adalah bahan kimia berupa cairan yang berasal dari hasil fermentasi karbohidrat atau pati dengan bantuan mikroorganisme. Nah, di sini bioetanol berarti adalah etanol yang diproduksi dengan cara fermentasi menggunakan bahan baku nabati. Bahan baku nabati berarti dari tanaman-tanaman, sehingga kalau hewani baru dari hewan. Nah, di sini kita menggunakan nabati, yaitu dari pepohonan dan tanaman. Nah, kemudian di sini ada kandungan dari bioetanol. Nah, etanol atau etil alkohol. Nah, untuk kandungannya sendiri sama antara bioetanol dan etanol pada umumnya atau etanol biasanya. Tanpa proses biologis, kandungannya sama, yaitu C2H5OH, yaitu senyawa organik golongan alkohol yang mengandung gugus hidroksil OH dengan rumus kimia CH3CH2OH. Nah, kemudian di sini adalah kegunaan dari bioetanol. Yang pertama, bioetanol berguna sebagai bahan bakar campuran alternatif dari kendaraan bermotor. Nah, di sini bioetanol bisa disebut sebagai pengganti bensin, kemudian merupakan campuran juga dari bensin. Misalkan bensinnya 70%, di sini kita bisa menambahkan bioetanol 30%, sehingga tidak murni 100% dari bensin tersebut adalah bensin. Masih ada bantuan dari bioetanol, sehingga dapat efisien untuk penggunaan bensin sendiri. Kemudian di sini bioetanol pula digunakan untuk bidang medis. Biasa kalian kalau luka atau sakit, luka berdarah, nah untuk membersihkannya kalian bisa menggunakan alkohol. Biasanya alkohol 70%. Nah, di sini ada bioetanol yang bisa
lebih efektif dan juga lebih tidak membahayakan bagi tubuh kalian. Nah, diketahui pula digunakan bioetanol atau etanolnya sendiri digunakan sebagai bahan dari minuman keras, minuman beralkohol. Baik, nah di sini ada beberapa bahan baku dari pembuatan bioetanol atau bahan-bahan utama yang dapat bermanfaat, atau di sini bisa kita lihat serbuk kayu, kulit kopi. Nah, di sini yang digunakan adalah limbah-limbahnya atau sampah-sampah dari produk-produk tersebut, seperti kulit kopi, jagung, ubi kayu, umbi-umbian, molasses, tebu, sekam, jerami, nah, dan serbuk kayu. Nah, itu merupakan yang digunakannya adalah limbahnya atau sampah dari produk utamanya, atau bisa disebut by produknya. Nah, di sini kenapa saya memilih bioetanol? Karena di samping kita dapat eh, mengurangi limbah, mengurangi sampah yang ada di masyarakat, daripada dibakar, menimbulkan pencemaran, daripada dibuang ke sungai, dibakar, di TPA, menimbulkan penumpukan. Lebih baik kita gunakan sebagai bioetanol. Kenapa? Karena ya itu tadi, sampahnya berkurang, bioetanolnya dapat, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bisa sebagai bahan bakar untuk bensin, untuk kendaraan, sebagai medis, atau bisa juga digunakan untuk memasak mungkin. Ya, kita lihat saja. Ya, di sini ada bahan-bahan baku ya, bahan utama dari pembuatan bioetanol. Nah, untuk saat ini saya akan menggunakan serbuk kayu atau kita lihat di sini serbuk kayu, serbuk gergaji kayu gelang atau kayu putih. Nah, tugasnya itu membuat semacam video atau PowerPoint atau presentasi dari bahan baku yang ada di lingkungan tempat tinggal saya. Nah, kebetulan saya tinggal di Bandung, cuma untuk saat ini menurut saya Bandung itu sangat besar, banyak sekali banyak sekali produk-produk yang bisa dimanfaatkan menjadi bioenergi atau biomasa. Nah, di sini saya mengambil tema atau mengambil topik dari kota saat saya kecil, yaitu kota Banjarmasin yang berada di Kalimantan Selatan, yang kemarin baru banjir. Nah, di sini eh, Pak pohon gelam. Oke, kita lanjut dulu dari kelebihan bioetanol. Nah, di sini ada pertama kelebihan bioetanol, nilai oktan yang tinggi menyebabkan campuran bahan bakar terbakar tepat pada waktunya sehingga tidak menyebabkan fenomena knocking. Nah, untuk yang tahu istilah knocking atau istilah oktan dalam otomotif, oktan itu biasanya semakin oktannya tinggi, semakin mudah bahan bakar tersebut untuk terbakar, sehingga efisiensi cepat dan tidak menimbulkan lag. Knocking itu lag biasanya. Jadi baru mungkin sedetik kemudian mobil itu bisa berjalan, ngegas. Kemudian di sini kelebihan kedua yaitu emisi gas buang tidak begitu berbahaya bagi lingkungan. Salah satunya gas CO2 yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesa serta emisi NO yang rendah sehingga ramah lingkungan. Nah, kalau bensin biasa itu kan biasanya keluarnya itu gasnya karbon monoksida. Nah, itu sangat berbahaya. Sedangkan untuk bioetanol sendiri karena berasal dari bahan-bahan nabati atau bahan tumbuhan, maka keluarnya pun dapat bermanfaat bagi lingkungan, dapat bermanfaat juga bagi tumbuhan, yaitu gas karbon dioksida. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kelebihan dari bioetanol, efisiensi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan bensin. Ya, tentulah karena
nilai oktannya tinggi, sehingga konsumsi bahan bakar, biaya akan lebih rendah lagi. Nah, kemudian ada fakta menarik dari kelebihan bioetanol ini, di mana bioetanol ini kalau dibakar, apinya itu berwarna biru. Nah, ini sangat cocok untuk ibu-ibu nih yang suka masak. Jadi ketika nanti apinya dinyalakan, memasak, eh, apinya itu tidak akan menggosongkan alat-alat masak. Seperti kita tahu kalau apinya berwarna merah, itu pasti menggosongkan. Katel, wajan pasti akan berwarna hitam lama-kelamaan. Hitam ya. Kalau di sini bioetanol akan berwarna biru. Oke, di sini bioetanol dari bahan bakunya yaitu pohon gelam atau pohon kayu putih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gelam atau kayu putih. Gelam atau dalam bahasa Latin Melaleuca kayu putih powell merupakan pohon anggota suku jambu-jambuan yang dimanfaatkan sebagai sumber minyak kayu putih. Pohon gelam atau galam secara alami tersebar di Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, Irian Jaya, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Menurut Mas Sripatin pada tahun 2003. Selain dimanfaatkan menjadi minyak kayu putih, pohon gelam atau pohon galam yang berbatang besar pun digunakan sebagai pondasi rumah dalam kawasan perumahan rawa atau tanah basah. Bagian yang digunakan untuk bioetanol yaitu serbuk kayunya. Nah, ini ada fakta menarik di mana di kota kecil saya, yaitu di kota Banjarmasin, masyarakat itu dalam pembuatan perumahan, dia menggunakan pondasi atau ya pondasi dari pohon, yaitu pohon gelam ini. Kenapa pakai pohon gelam? Karena untuk menggunakan pondasi dari bahan beton atau bahan semen, pasti lama-kelamaan akan terkikis dan hancur. Karena kan untuk di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin itu tanahnya tanah basah dan banyak rawa-rawa. Nah, perumahan itu dibangunnya di atas rawa-rawa tersebut. Maka sangat bagus untuk pohon gelam menahan air dan menjadi pondasi untuk bangunan tersebut. Nah, maka dari itu karena banyak digunakan oleh masyarakat sebagai pondasi, maka serbuk kayunya pun pasti banyak karena dalam pondasi itu kan pasti ada pemotongan untuk pengepasan dan lain-lain. Demikian. Nah, untuk itu kita selanjutnya. Nah, ini kita potensi limbah serbuk kayu di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki industri pengolahan kayu yang cukup banyak. Ya, kita tahu lah. Nah, hasil akhir dari industri penggergajian kayu adalah limbah industri yang berupa serpih dan serbuk kayu yang menumpuk dan kurang dimanfaatkan. Betul tadi, kurang dimanfaatkan sehingga dapat menyebabkan pencemaran. Bisa pencemaran air, pencemaran tanah, dan lainnya. Apalagi kalau dibakar, dapat pencemaran udara tuh. Nah, di sini Purwanto pada tahun 2009 menyatakan bahwa industri penggergajian kayu rata-rata menghasilkan limbah sebesar 40,48% volume yang terdiri dari sebetan, yaitu sebanyak 22,32%, ada juga potongan kayu sebanyak 9,39%, dan serbuk gergaji sebanyak 8,77%. Nah, menurut data Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2012, produksi kayu gergajian tahun 2011 mencapai 935.000 meter kubik dan pada tahun 2013 sebanyak 1,218 juta meter kubik yang naik dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1,053 juta meter kubik. Sehingga potensi limbah serbuk penggergajian kayu setiap tahun berlimpah. Tuh. Pasti limbah kayu ini berlimpah, meningkat, apalagi tadi meningkat gitu ya. Maka kalau tidak digunakan dengan baik, tidak diolah dengan baik, akan terjadi penumpukan dan mungkin akan terjadi pencemaran. Maka dari itu sangat disayangkan sekali apabila serbuk kayu ini
tidak bisa digunakan untuk produk bioetanol yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai sebagai bahan bakar alternatif pula untuk apa yang disebut dengan otomotif atau kendaraan bermotor, sehingga ramah lingkungan. Nah, di sini ada kandungan kimia pohon gelam menurut Yunus pada tahun 2009. Yang pertama ada selulosa sebanyak 37%. Nah, selulosa ini merupakan bahan yang sangat penting, yang paling penting dari sebuah bahan baku, di mana selulosa semakin tinggi selulosanya, maka semakin banyak kadar etanol yang didapatkan. Kemudian di sini ada lignin atau lignin sebanyak 28,85%. Kemudian dalam pohon gelam sendiri ada zat ekstraktif sebanyak 4,58%, dan terakhir ada abu sebanyak 0,92%. Nah, maka semakin banyak selulosanya, maka semakin besar pula kadar etanol atau kadar alkohol dalam prosesnya nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan bioetanol dari pohon gelam. Nah, yang pertama prosesnya yaitu delignifikasi. Yang pertama, delignifikasi ini kita memasukkan glukosa sebanyak 10 ml. Nah, disclaimer dulu sebelumnya, di mana di sini skala penelitiannya atau skala pembuatannya masih skala lab. Maka dari itu harus ada konversi dan perlakuan lain apabila digunakan dalam skala industri ya. Oke, kembali lagi di sini ada lignifikasi pertama, memasukkan glukosa sebanyak 10 ml. Nah, di sini memasukkan, oke, baik, di sini ada proses delignifikasi. Yang pertama yaitu kita memasukkan NaOH sebanyak 15% ke serbuk kayunya. Nah, delignifikasi ini berarti sebuah proses untuk mengubah serbuk kayu disaring sehingga kita mendapatkan selulosa intinya. Nah, kemudian saat penyaringan ini yang keluar yaitu larutan NaOH 15%-nya dan ligninnya akan tidak terpakai. Nah, di sini kita menganalisa yang pertama selulosanya itu berapa persen. Oke. Setelah melakukan proses delignifikasi, ada proses selanjutnya yaitu hidrolisis. Nah, kalau kita lihat hidro itu berarti kan air. Maka di sini hidrolisis adalah penambahan air atau proses pembuatan glukosa. Nah, yang pertama kita memasukkan selulosa yang sudah kita ambil tadi dan kita masukkan HCl pula sebanyak 5%. Kemudian di sini ada proses pembuatan glukosa di dalam labu leher 3 pada suhu 100 derajat Celcius dan pada waktu 3 jam. Kemudian setelah itu ada proses pendinginan berlangsung selama 30 menit. Kemudian setelah itu ada proses penyaringan untuk memisahkan larutan glukosa dari padatan-padatan yang terlarut. Nah, sehingga di sini kita lihat ada padatan yang keluar, ada pula larutan. Di sini ada analisis 1, analisis 2. Nah, di sini analisis 2 kita menghitung atau menganalisis kadar glukosa yang ada di produk yang ada di proses hidrolisis ini. Setelah melakukan proses hidrolisis, nah glukosa yang sudah kita ambil tadi, nah di sini ada proses fermentasi. Glukosa yang sudah kita analisis tadi, yang sudah keluar tadi, kita masukkan. Di sini ada ambil glukosa 10 ml. Kemudian di sini kita menggunakan bakteri atau
fermentasi dengan menggunakan Zimomonas sebanyak 1%. Kemudian di sini kita juga memasukkan urea sebanyak 0,5%. Kemudian masukkan CaOH2 sebanyak 20 mili. Kemudian memasukkan NPK pula sebanyak 0,1%. Kemudian di sini melakukan proses fermentasi dalam fermentor pada suhu 30 derajat dan pH-nya 4. Nah, di sini sehingga produknya yaitu adalah etanol. Nah, setelah produknya jadi, kita analisis yang ketiga, yaitu kadar etanolnya itu sebanyak berapa persen. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada analisis pertama, analisis kedua, dan ada juga analisis ketiga. Jadi setiap proses-prosesnya kita analisis berapa kadar alkohol atau kadar etanol yang didapatkan dari sebuah proses tersebut. Nah, setelah etanolnya jadi, ini sudah berbentuk etanol. Namun di sini ada juga proses destilasi atau penguapan, di mana etanol nanti bisa melalui labu destilasi dipanaskan, memanaskan air pada labu atau bisa menyalakan pemanas microwave, kemudian menghitung waktu destilasi mulai tetes pertama itu berapa, menggunakan proses sesuai dengan waktu, menampung destilat, dan terakhir memisahkan etanol dengan corong pemisah. Nah, berarti dalam proses destilasi ini kita mengambil lagi intisari atau inti dari etanol yang sudah kita proses pada proses sebelumnya. Nah, di sini hasil pengamatan setelah proses destilasi. Nah, untuk ini ada 3 sampel. Yang pertama 15% volumenya, ada 20%, 15 mili, 20 mili, 21 mili. Nah, ada juga pengkayaan sukrasanya 15%, 20%, dan 25%. Berat jenisnya 0,846 gram per mililiter. Nah, didapatkan dari hasil pengamatan setelah destilasi atau penguapan tadi, kadar etanolnya sebanyak 77,193%. Kemudian untuk yang 20 mili sendiri sebanyak 82%, untuk 21 mili sebanyak 85%. Maka dapat dilihat nih, untuk hasil analisis pertama, semakin banyak volume dari selulosanya atau dari glukosa yang tadi dari etanol sebelumnya, maka semakin banyak pula persen atau kadar etanol yang didapatkan. Nah, kemudian setelah destilasi sebenarnya ada satu proses finishing lah intinya, proses lanjutan. Tapi kalaupun tidak ingin mendapatkan proses lanjutan, bisa saja. Nah, di sini ada proses yang disebut dengan dehidrasi. Nah, proses dehidrasi ini kita lihat dulu sebentar. Ada penambahan yang disebut dehidrasi. Ya, dehidrasi ini biasanya untuk penelitian kali ini menggunakan penambahan silika gel sebanyak 10% dari massa etanol dari masing-masing sampel. Nah, setelah melakukan proses dehidrasi ini, dapat terlihat di sini kadar persen dari etanolnya semakin tinggi dengan penambahan silika gel sebanyak 10%. Maka ini merupakan proses finishing yang sangat baik gitu ya. Penambahannya pun signifikan gitu. Ya, baik, itu saja. Di sini ada referensi-referensi dari presentasi yang saya buat, dari PPT yang saya buat, PowerPoint-nya. Dari demikian, ya, jadi proses pembuatan bioetanol dari serbuk kayu susah-susah gampang gitu ya. Kalau kita tahu ilmunya, semua pasti bisa dilakukan. Mohon maaf. Jadi dari limbah tadi atau
serbuk kayu dari pohon gelam atau pohon yang digunakan sebagai pondasi di Kalimantan Selatan tersebut bisa digunakan untuk sebagai bahan baku dari bioetanol dari serbuk gergajinya, serbuk kayunya. Maka dari itu eh, banyak sekali manfaat, banyak sekali kekayaan alam negeri Indonesia ini yang bisa kita manfaatkan. Bisa manfaat primer dari kayu gelamnya sendiri, bisa dari kayu putihnya gitu, bisa dari kayu gelamnya yang digunakan sebagai fondasi, kayu putih sebagai obat atau dari bahan medis sendiri untuk menghangatkan tubuh. Bisa juga dari serbuk kayunya atau sampahnya atau limbahnya dari yang digunakan untuk bioetanol. Maka dari itu sebenarnya apa yang eh, Tuhan berikan kepada kita, Tuhan Yang Maha Esa, sangatlah bermanfaat dan sampahnya pun dapat bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu kita ambil hikmahnya, apa yang eh, kita bisa lakukan, mari kita lakukan gitu. Agar bumi ini tetap lestari, bumi ini tetap terjaga, kelangsungan hidup, makhluk hidup di bumi ini dapat berjalan dengan baik. Jangan sampai merusak bumi kita ini ya. Baik, terima kasih. Demikian presentasi atau pemaparan atau sharing ilmu mengenai bioetanol dari serbuk gergaji kayu pohon glam atau pohon kayu putih. Eh, dari saya memohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan yang saya lakukan. Terima kasih. Semoga hope this day will be better than yesterday and hope tomorrow will be better than this day, than today. Oke, tanpa berlama-lama lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dadah.